Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Vero. Iya, hari ini saya mau tanya lagi ya Pak Haji. Apa lagi nih? Iya, jadi saya belakangan ini merasakan rindu nih Pak Haji. Iya, rindunya sama Rindu tanah. sama siapa? Sama tanah suci Pak Haji. Iya, saya mau tanya nih Pak Haji. Yang saya lihat kenapa ya rata-rata umat muslim itu merasakan kerinduan, selalu rindu ke tanah suci, ke Baitullah. Bahkan itu juga dirasakan sama orang-orang yang belum pernah berangkat ke tanah suci Pak. Padahal kita belum pernah lihat tuh Ka'bah kayak gimana. Kenapa ya Pak Haji? Ya. Jadi rindu orang yang sudah pernah berangkat dan orang yang belum berangkat sebetulnya hampir sama. Bahkan yang sudah berangkat akan lebih rindu. Kalau rindu orang yang belum berangkat, sangat-sangat berharap berjumpa dengan Ka'bah yang selama ini dia mengarahkan wajahnya dalam sholat, menghadap satu titik yang disebut dengan Ka'bah. Sehingga rasa penasaran, rasa keingintahuan, dan rasa ingin melakukan ibadah di dekat dengan Ka'bah itu sangat-sangat tinggi kerinduan itu. Akan tetapi orang yang sudah merasa pun, orang yang sudah berangkat umroh atau haji pun akan jauh lebih rindu lagi. Kenapa? Dia sudah merasakan begitu nikmatnya berada atau beribadah di tanah haram, di tanah suci. Bayangkan saja, dia tidak merasa capek, dia nggak merasa letih, harus sholat tepat waktu 5 waktu. Padahal kalau di rumah, termasuk juga saya kadang-kadang, ada saja godaan setannya. Tapi kalau di sana setan kayaknya nggak mempan. Jadi begitu subuh-subuh, belum waktu subuh, misalnya pukul 5 waktu subuh, pukul 3 pagi, orang sudah berangkat untuk sholat tahajud. Kalau di rumah, mungkin begitu berdering pukul 3, begitu lihat, oh masih pukul 3, nanti deh jam 4. Nanti udah jam 4, oh nanti ajannya atau setengah 5. Ini akhirnya nggak jadi. Harus diakui, saya pun kadang-kadang juga banyak tergoda oleh setan untuk disiplin melaksanakan sholat tepat waktu itu. Nah, tapi ketika orang berada di tanah suci, ketika orang berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu seolah-olah suasananya terbawa kepada kedisiplinan yang paripurna. Begitu habis makan, sholat maghrib, habis makan, kemudian teringat bergegas untuk berwudu sholat isya, apalagi kalau hotelnya dekat. Makanya kalau di solusi Turbin Tahu, kita upayakan maksimal pelayanan jamaah mencari hotel yang terdekat sesuai dengan standar layanan atau biaya yang kita sudah tetapkan. Hotel terdekat itu belum tentu harus bintang 5, tapi bintang 4 yang sekitar 200 sampai 250 meter itu juga hotel terdekat. Nah, orang sudah merasakan itu. Satu, merasakan suasananya mendukung. Kenapa mendukung? Semua orang begitu, semua orang beribadah, fokusnya beribadah. Semua orang lari-lari pengen ke masjid. Dan ketika berada di masjid, semua orang lama-lama pengen berzikir, pengen baca Quran, pengen berdoa, pengen sholat sunnah, dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka lebih rindu lagi selama berada di tanah haram, di tanah suci, orang jarang yang merasa kesusahan. Orang yang sakit tadinya sampai di sana merasa sehat. Walaupun sejatinya dia masih sakit, tapi perasaannya itu bahagia, senang, mungkin karena di Baitullah, mungkin karena di rumah Allah itu. Jadi tidak ada rasa susah, tidak ada rasa sakit, utang banyak itu terlupakan sementara. Makan yang tadinya pilih-pilih lauk, pilih-pilih enak aja semuanya. Makan yang tadinya hanya sekali atau 2 kali sehari karena jaga-jaga atau apa di situ karena jalannya jauh, sering ya, karena sa'i itu lumayan panjang, 3,5 kilo, makan enak. Tetapi diiringi dengan pembakaran karena kita terus fisik kita berjalan. Jadi yang kedua, perasaan senang, perasaan happy. Nah, tentulah orang pengen untuk rasa senang, rasa happy. Jadi ketika sudah pulang ke tanah air, rindu lagi ke sana karena rindu dengan suasana dan perasaan itu. Nah, yang ketiga, kerinduan yang tidak pernah juga dirasakan ketika kita berada di tanah air. Di sana kita berjumpa dengan segala macam jenis orang, di mana orang-orang itu dari seluruh penjuru dunia adalah saudara-saudara seiman kita semua. Secara eksklusif kita berjumpa hanya dengan orang Islam, dengan Muslim dari berbagai penjuru dunia.
Dan kalau dilihat syariatnya, cara mereka beribadah berbagai macam variasi, baik dalam sisi zikirnya, doanya, sholatnya, cara dia takbiratul ihram, cara dia ruku, itu kadang-kadang ada variasi-variasi yang intinya adalah variasi-variasi itu tidak membatalkan sholatnya. Jadi orang tidak mempersoalkan perbedaan di sana, tapi yang dipersoalkan adalah persamaan. Ambil persamaannya, lupakan perbedaannya. Nah, bayangkan kalau di tanah air kita bisa melakukan seperti itu, tentulah hidup kita juga akan bahagia. Kita tidak sibuk mengurus perbedaan-perbedaan, tapi kita fokus kepada kesamaan, sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menjalankan rukun Islam, sama-sama menjalankan rukun sholat, sama-sama menjalankan rukun umroh, dan sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Vero, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Vero yang tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Sama-sama.